Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirman Hamzah dengan NIM A1C223031 dari kelas A. Di sini saya akan mempraktikkan tugas maternitas PNC, ANC, dan INC. Selamat menyaksikan. Ya. Selamat pagi Bu, permisi, perkenalkan nama saya Dirman Hamzah, perawat yang bertugas pada pagi hari ini dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Baik Ibu, silakan menyebutkan nama dan tanggal lahir Ibu. Seorang lagi ya Bu, 8 Februari tahun 2000, benar ya Bu? Baik, tujuan kedatangan saya di sini Ibu untuk melakukan pemeriksaan rahim atau perut Ibu untuk mengetahui posisi janin Ibu. Untuk waktu pemeriksaannya kurang lebih 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik, kalau begitu saya persiapkan alatnya dulu ya Ibu. Alat yang kita gunakan yaitu ada tinspoon bersih, tisu, ada jeli, bengkok, ada hand sanitizer, doppler, dan terakhir ada alat pengukur. Sebelum kita melakukan tindakan untuk pemeriksaan terhadap pasien, terlebih dahulu kita cuci tangan menggunakan metode 6 langkah. Sebelum kita melakukan tindakan terhadap pasien, kita menanyakan terlebih dahulu kepada ibunya, sudah buang air kecil atau belum? Ibu, apakah ibu sudah buang air kecil? Jika sudah, langsung kita melakukan tindakan pemeriksaan Leopard 1. Langsung kita lakukan tindakan pemeriksaan Leopard 1 dengan cara kita mengumpulkan rahim, kemudian sampai dengan fundus. Leopard 1 ini untuk mengetahui yaitu bagian yang ada di fundus, dan untuk mengetahui tinggi fundus uteri, selanjutnya kita melakukan pengukuran, yaitu dari sinfisis sampai ke fundus uteri. Dari hasil pemeriksaan didapatkan 24 cm. Selanjutnya pemeriksaan Leopard 2. Leopard 2 ini untuk mengetahui apa yang ada di sebelah kiri dan apa yang ada di sebelah kanan, atau untuk mengetahui lengan kanan dan lengan kiri, atau juga ini yang disingkat dengan puka dan puki. Dengan cara pada pemeriksaan ini berdasarkan posisi pasien, bukan berdasarkan pada posisi perawat. Jika ini posisi sebelah kanan pasien, berarti ini adalah sebelah kanan pasien. Jika ini sebelah kiri pasien, berarti ini sebelah kiri pasien. Kemudian kita tekan, lakukan seperti ini, tekan, kemudian kita raba sebelah kanan ini. Jika ditekan ada seperti yang keras seperti papan dan ada seperti lengkungan, berarti itu lengan sebelah kiri. Tetapi apabila
kita raba ini di bagian yang terkecil, berarti itu adalah ekstremitas. Kemudian lakukan lagi pada area yang sebelah kiri, sebelah kanan. Jika ditemukan seperti ada yang kira seperti papan dan kemudian ada lengkungan, berarti itu adalah lengan sebelah kanan. Selanjutnya pemeriksaan lekor 3 untuk mengetahui presentasi yang di bawah daripada janin, dengan cara yaitu kita tekan bagian bawah, kemudian sambil dibantu tangan kita sebelah kanan di atas fundus. Apabila dia melentik atau membulat, maka itu adalah letaknya kepala. Tetapi apabila lunak kemudian tidak terasa, itu kemungkinan adalah bokong. Dan dari hasil pemeriksaan ini ternyata bagian presentasi di bawahnya adalah kepala. Selanjutnya pemeriksaan lekor 4. Pada pemeriksaan lekor 4 kita menghadap ke kaki ibu untuk mengetahui sejauh mana penurunan kepala untuk masuk pintu atas panggul. Kita raba seperti ini, ternyata tangan kita masih cukup, atau yang disebut dengan 5/5, berarti kepala belum masuk pintu atas panggul. Selanjutnya kita akan melakukan DJJ pada janin dengan menggunakan Doppler. Sebelum kita melakukan DJJ, kita terlebih dahulu memberikan jeli terhadap pasiennya. Dari hasil pemeriksaan didapatkan DJJ-nya 120/60. Kita melakukan pemeriksaan kepada pasien, kita rapikan alat dan bahannya. Setelah itu kita jelaskan dari hasil pemeriksaan kita. Ibu, dari hasil pemeriksaan janin ibu baik-baik saja, tidak ada yang bermasalah. Apakah ibu ada yang ditanyakan? Baik, tidak ada. Kalau itu saya permisi dulu ya Bu. Permisi Bu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Riman Hamzah, perawat yang bertugas pada pagi hari ini dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Tujuan kedatangan saya di sini untuk melakukan pemeriksaan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Untuk pemeriksaannya kurang lebih 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik, jika Ibu bersedia, saya persiapkan alatnya dulu ya Bu. Alat yang kita gunakan ada termometer, ada tensimeter, dan ada handphone bersih, dan terakhir ada stetoskop.
alat-alatnya saya sudah siapkan. Kemudian selanjutnya saya akan memeriksa tanda-tanda vital ibu dari pemeriksaan tekanan darah ibu, suhu badan ibu, dan nadi ibu. Permisi ya Bu. Permisi ya Bu. Ibu, dari hasil pemeriksaan tekanan darah ibu normal 120/80 dan suhu badan ibu 36,5 Celcius, normal juga ya Bu. Dan nadi ibu normal juga 80 kali per menit, 80 kali per menit, normal juga ya Bu. Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan bagian area kepala. Permisi ya Bu. Ibu bisa buka mulutnya Ibu. Oke. Selanjutnya Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan pada area payudara Ibu. Permisi ya Bu. Selanjutnya ke bagian perut Ibu. Permisi ya Bu. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan ke bagian vagina Ibu. Ibu bisa dibuka celananya Ibu. Oke. Ibu, kapan ini diganti pembalutnya Bu? Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada luka episiotomi. Pada pemeriksaan ini posisi ibu dimiringkan seperti ini atau yang disebut juga dengan posisi SIM. Permisi ya Bu, saya akan melakukan pemeriksaan pada luka episiotomi.
Setelah kita melakukan pemeriksaan episiotomi, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian ekstremitas bawah. Pada pemeriksaan ini untuk mengetahui apakah ada tanda-tanda kemerahan pada betis ibu atau biasa disebut dengan trombosit vena. Setelah kita melakukan pemeriksaan dari ujung rambut sampai ujung kaki, kita jelaskan kepada ibunya dari hasil pemeriksaan yang kita lakukan tadi. Ibu, dari hasil pemeriksaan tadi semua normal, tidak ada yang bermasalah. Sejauh ini apakah ibu ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada ibu, saya permisi dulu. Tetapi jika ibu membutuhkan saya, bisa ibu memencet tombol yang ada di samping tempat tidur ibu. Jika tidak bisa juga ibu bisa datang ke Nurtation. Saya permisi dulu ya ibu. Persiapan alat ada handphone steril, ada bengkok, ada hand sanitizer, ada kasa, dan ada gunting episiotomi, dan ada spoil yang sudah diisi lidokain. Sebelum kita melakukan tindakan, kita terlebih dahulu cuci tangan menggunakan metode 6 langkah. Kemudian kita pakai handphone steril. Setelah kita pakai handphone steril, kita masukkan tangan kita ke vagina untuk melindungi kepala janin menggunakan 2 jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian kita ambil spoil, lalu suntik pada area yang ingin kita suntikan. Setelah itu kita ambil gunting episiotomi untuk menggunting pada area yang kita ingin gunting. Lalu tempelkan kasa untuk mencegah pendarahan.